berapa lagi youtuber yang pakai channel popok sejak saya asik. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian udah nonton belum? Kayak mewarnai rambut gue. Ini gue mewarnai pakai pewarna makanan yang ini gitu ya. Langsung kalian cek aja video gue sebelumnya gitu ya. Dan kali ini gue sebenarnya udah mau tidur, mau ngapus make up gitu ya, udah pakai baju tidur gitu. Tapi gue masih ingat gue punya utang, ini udah ditagih-tagih ya. Jadi gue mau review sebuah popok. Popoknya baru gue beli sebenarnya di toko susu Mitra gitu. Tapi gue mau pakai dulu, gue mau coba dulu gimana di anak gue bocor atau enggak, ruam atau enggak dan segala macamnya. So sekarang gue udah mau kasih tahu ke kalian, ini udah hampir habis gitu, tinggal beberapa biji lagi. Ini adalah Gun. Gun kemasannya baru seperti ini dan sebenarnya gue nggak tahu kalau Gun ini adalah kemasan baru atau memang varian baru. Tapi setelah gue beli dan gue cek online, ternyata ini adalah Gun Masara gitu ya. Teman-teman udah banyak tanya, Kak tolong review Gun Masara. Dan ini ternyata produknya Gun Masara. Ini ukuran yang XL, isinya 42 boys and girls. Ini untuk XL itu 12 hingga 17 kilo. Kalau udah nggak bisa lagi pakai yang L karena agak-agak sempit gitu, dan Gun itu cenderung cuttingnya lebih kecil, makanya lebih nggak bisa lagi kalau pakai ukuran yang L gitu ya. Jadi gue pakai yang ini. Kemasannya dia kayak gini ya, beda sama yang lain, beda sama yang Wonderline, beda sama yang Excellent. Gue rasa ini kayak gini, ini gambar dua anak gitu ya. Terus tulisnya di sini ada Japan quality, tapi gue lihat di made in-nya, coba ya gue lihat di made in-nya, ini sih made in Indonesia gitu. Terus gue juga nggak punya yang Wonderline dan gue juga lupa yang Wonderline seperti apa. Jadi gue mau review aja berdasarkan yang gue pegang di sini. Jadi kalau misalnya gue pegang pertama kali, dia kemasannya kayak gini, tipis, kecil, biasa, dan gambar-gambarnya ya tipikal Gun biasa gini ya, ada gambar lion dan di bagian belakangnya ada klipnya, sehingga kalau kalian udah selesai pakai tinggal digulung gitu ya. Jadi ini kayak menandakan kalau dia seri premium. Biasanya kalau seri medium atau seri ekonomis dia tidak ada klipnya seperti ini. Kemudian di bagian depannya ada tulisan front kayak gini. Terus dia tapi tidak ada indikator pipisnya ya, tidak ada indikator pipis. Terus di bagian belakang ada tulisan back and XL gitu. Terus di bagian sini tidak ada garis biru, tapi is okay, ada tulisannya front and back. Jadi kalian nggak usah bingung yang mana yang depan, yang mana yang belakang gitu. Terus untuk bagian karetnya ya, karetnya elastis banget. Jadi Gun itu bisa jadi cocok banget ke kalian, bisa jadi enggak, ngepas banget ke kalian, tergantung besar kecil anaknya. Dulu gue suka banget kemasan Gun karena si cuttingnya itu pas banget kalau dipakai sama anak gue si Kela. Karena menurut gue cuttingnya kecil dan anak gue nggak terlalu gendut dan nggak terlalu kurus. Jadi kayak pas aja, kayak pakai celana seakan-akan gitu. Nah tapi karena anak gue sekarang udah semakin besar, jadi pakai yang XL ini sih juga masih pas gitu. Tapi cenderung kecil gitu ya. Nah kemudian, oh ya, berat badan Kela sekarang tuh 13,7 apa 13 kilo ya, gue lupa, pokoknya 13 kiloan gitu. Dan untuk bagian karet dia sangat-sangat elastis, enak seperti biasa. Di bagian paha juga enak, cuma di bagian sini kelihatan kayak kertas, tapi ya bukan kertas yang kertas jelekan gitu, tapi is okay lah. Kemudian di bagian luar ya nggak kasar-kasar banget, nggak ada yang spesial tapi dengan popok ini menurut aku. Kemudian di bagian dalam dia ada teksturnya kayak gini, sedikit bergerigi ya, tapi ini halus banget. Ini nggak halus banget sih, tapi maksudnya halus lah ya, ini halus gitu ya. Oke lah untuk kategori popok yang cukup premium, karena harganya lumayan lumayan mahal ya gitu ya. Nanti gue akan kasih masuk ke bagian harga gitu. Nanti kita akan tes aja langsung apakah ini ada uap panas keluar di popok ini seperti treatment gue sebelumnya. Kemudian juga apakah ini lembab, basah atau segala macam, nanti kita akan uji di meja eksekusi. Terus untuk masalah harga, gue tuh lupa beli ini berapa, tapi seingat gue berapa ya? Bentar ya, gue coba cek di Shopee ya harganya berapa. Oke, jadi setelah gue cek di Shopee, ini variannya harga yang XL kemasan 42 ini, ukuran dapat 42 pieces ini, harganya 120.000. Kan 120.000 dibagi 42 itu 2.850 perak ya, 2.800. Jadi menurut gue untuk kemasan 2.500 sebenarnya tidak ada yang spesial dengan kemasan ini, dan mungkin lu bisa dapat kemasan 2.800 maksudnya kualitas popok yang banyak gitu ya, banyak ya popok-popok yang zaman sekarang bagus dan yang range harganya
di bawah 2000 bahkan 2000 gitu. Jadi menurut gue ya nggak ada yang spesial banget dengan Sigun ini gitu ya. Kalau kalian pengen cobain Sigun Masara bisa komen di bawah gitu ya. Popok ini tidak menimbulkan ruam di kela, dan untuk kalau gendut banget sih enggak gendut banget, tapi dia ngembang iya. Tapi kalau misalnya nggak gumpel, dia agak ngegumpel sedikit, tapi nggak yang sampai hancur tercerai-berai gitu, enggak gitu. Dan dia tidak pecah gitu, tidak bocor, tidak rembes, tidak keluar butiran, tidak apa-apa. Tapi so far sih oke-oke aja. Repurchase atau enggak produk ini tergantung stok. Kalau memang tidak ada promo menarik lainnya di popok yang lain, gue akan beli popok yang lain. Tapi kalau lagi promosi ya kenapa enggak, karena popok ini so far tidak bocor, tidak menimbulkan ruam di kela, jadi ya nggak ada masalah apa-apa sebenarnya dengan popok Sigun ini. So sekarang kita langsung aja ke meja eksekusi. Oke guys, ini di bagian depannya kayak begini ya, gambar-gambarnya seperti ini, gambar-gambar anak kecil kayak biasa di bagian depan, tapi tidak ada benang biru. Kemudian tapi ada tulisannya di bagian depan ini front. Kemudian kalau kita ke bagian belakang ada tulisannya back dan ukurannya, karena Kela ukurannya sekarang XL, jadi ukurannya XL. Nah ini ada gambar lionnya, dan ada ini klepnya. Kalau udah selesai pakai tinggal dibungkus, tinggal diklep pakai ini gitu ya. Terus ini kita akan uji ketahanannya, kita akan gunting bagian kanan kirinya ya, untuk aku bisa memudahkan menuangkan air. Sekarang kita coba gunting ya. Oke, di bagian dalamnya teksturnya kurang lebih seperti ini gitu ya, tapi ini halus banget, jadi oke banget bagian dalamnya ya menurut aku. Sekarang aku coba tuangkan popok ini di satu titik sini ya. Kita akan mulai ini menggunakan air panas supaya aku tahu uapnya ada nggak keluar daripada popok ini ya. Ini aku akan tuang gelas pertama 100 ml. Dia udah mulai ngembang ya. Kemudian gelas kedua 100 ml lagi. Kelihatan kan ya, ada uapnya, ada asapnya ya, karena ini air panas. Gelas ketiga 100 ml lagi. Kemudian gelas terakhir ini 100 ml. Kelihatan ya dia mulai menggembung di bagian sininya. Oke, sekarang kita akan coba tutup. Nah ya udah muncul uap panasnya, berarti sirkulasi udara di gun ini cukup baik. Kalian bisa lihat nggak di gelasnya nih muncul uap panas. Ya muncul uap panas tuh. Oke. Nah memang dia itu terlihat menggembung banget ya, tapi kalau misalnya dipegang dia sebenarnya itu cukup kering sih, cuma berasa panas, tapi dia nggak terlalu basah di tangan aku. Aku akan diemin dulu ya. Nah ini yang aku bilang, pasti ini gembungnya sih lumayan banyak banget ya, tapi memang airnya yang dituangin juga lumayan banyak. Ini jadi pantatnya jadi bulky gitu, kadang suka ngondoy di bagian bawah sini, itu yang gue kurang suka nih. Suka ngondoy di bagian bawah sini, itu yang gue kurang suka. Kemudian ini sih kapasnya ya, kapasnya sih nggak jatuh-jatuhan ya, nggak jatuh-jatuhan, cuma jadi ngumpul gitu loh, gendut banget gitu, yang gue kurang suka. Oke, segitu review daripada aku. Nah guys, begitu ya review popok gun daripada aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, subscribe, and share di semua sosial media kalian ya. Komen di bawah, nanti aku akan bikin video apa lagi, popok apa lagi yang aku akan review, komen di bawah. So, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!